Bupati Kuningan, klarifikasi tudingan kolusi proyek GET PJU. Menyusun kata dalam kalimat yang sangat menohok. Yang saya sayangkan, ini sesuatu untuk mensukseskan pembangunan Kabupaten Kuningan. Tapi kenapa ada yang membuat artikel, tulisan yang sama sekali tidak benar, tanpa bukti, ya, tanpa bukti-bukti yang menunjuk atau mengindikasikan ke arah sana. Itu yang saya keberatannya. Kedua, dengan ditampilkannya foto-foto yang seperti di sini, ini sangat jauh sekali dari kebenaran, Pak. Di sini saya berbincang-bincang dengan dua orang, itu tidak ada kaitannya dengan PJU. Beliau, saya katakan, saya mengingat-ingat siapa orang yang waktu ketemu. Ternyata saya diingatkan semalam berdiskusi dengan ajudan saya, Saudara Yudi, yang juga disebut-sebut di sini dalam pemberitaan ini. Dua beliau ini adalah temannya Pak Surahman, Kepala BPN Kuningan, yang pada kebetulan di saat yang bersamaan ada di sekitar lokasi di Jakarta. Biasa saya teleponan dengan beliau, Pak, di mana di Jakarta? Ayo Pak, ayo makan bersama nih, saya ada di Bakmi GN. Ketiga, saya memakai seragam yang dituduhkan seolah-olah itu saya melakukan tindakan yang bodoh. Punten, saya menghadiri kegiatan undangan dari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta. Di sana dalam undangan diwajibkan untuk bupati, kepala daerah atau wali kota, gubernur menggunakan pakaian khaki. Untuk pendamping seperti Saudara Indra dan yang lainnya, ya, itu menggunakan putih hitam. Itu ada undangannya. Nah, pada saat selesai dari sana, saya mencari tempat, bukan untuk apa-apa, untuk makan siang kok. Lalu saya bertemu dengan teman saya yang membawa teman. Ternyata saya tidak tahu dia mengenalkan, ada perkenalan saya lupa lagi namanya. Demi Allah, demi Tuhan, saya lupa lagi namanya. Dia mengutarakan bahwa di Kuningan ada program PJU. Dimungkinkan enggak saya mau ikut? Ya silakan. Dia hanya, yang saya ingat, hanya menyebut salah satu merek lampu bendel, merek bendel. Seperti halnya ya merek-merek yang lain lah, ada Philips, ada Panasonic gitu kan. Itu yang saya tahu. Dan tidak lama itu mereka juga permisi. Nah, atas pemberitaan tersebut, saya mohon kepada yang bersangkutan, Saudara Dadang Abdullah, tolonglah Anda supaya cepat meluruskan kembali. Apa yang Anda tahu itu semuanya tidak benar. Apa yang Anda seolah-olah menyangka saya berbuat sehina itu, sorry ya, saya katakan sebaliknya. Saya ingatkan, Anda jangan berbuat dan menyangka saya sehina itu. Gitu. Jadi saya tegaskan di sini, saya punya harga diri secara pribadi. Saya punya harga diri sebagai kepala daerah untuk menjaga nama baik daerah. Dan mohon maaf kalau hari ini saya didampingi oleh salah satu kuasa hukum saya, Pak Dadan, karena mungkin untuk keleluasaan waktu, untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa mewakili saya melakukan tindakan-tindakan seperlunya terkait dengan penyelesaian masalah ini, agar masalah ini tidak terulang dan tidak menimpa siapapun juga. Mohon maaf, kami punya harga diri secara pribadi, kami punya harga diri sebagai kepala daerah. Saya juga didampingi oleh Saudara Tito sebagai Kabag Barjas, yang juga dituduhkan seolah-olah Barjas ini ada keberpihakan. Demikian juga Saudara Yudi, sengaja saya hadirkan walaupun dalam kondisi off untuk bisa menjelaskan duduk persoalan ini. Nah, yang saya sayangkan, apa yang hari ini terberitakan, ini adalah pernah ada dalam berita yang bukan dirilis tapi muncul dari seseorang yang isi pemberitanya hampir sama, hanya judulnya yang waktu itu sudah membawa-bawa nama baik dari para pejabat tinggi. Sekarang
diarahkannya kepada saya. Dan ini yang menjadi konsen kami sudah komunikasi dengan para pihak untuk meluruskan semua ini agar jalannya pemerintahan, pembangunan terkait PJU bisa berjalan dengan baik. Kami ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Rekaman juga kami sudah punya, manakala yang bersangkutan juga sudah audiensi dengan Komisi 3, sudah dijelaskan waktu itu dihadiri oleh dari Dinas Perhubungan dan juga oleh Pak Kabag Barjas dengan PPK, udah menjelaskan sepenuhnya. Kalau masih tidak mengerti, ya silakan. Dan saya sangat prihatin sekali menyebut nama-nama para pejabat sebagai titik atau tempat pelaporan. Enggak. Tolonglah ya. Kita ini sebagai warga negara yang baik, saya sebagai penyelenggara negara, di sana sebagai penyelenggara negara. Kami semua termasuk bapak-bapak juga sebagai ya walaupun bukan penyelenggara secara formal, tapi kan ya marilah kita membangun pembangunan ini ya sesuai dengan tupoksi kita semua yang konstruktif, yang tidak merugikan, yang tidak mencemarkan ya nama baik seseorang dan tidak menghalangi jalannya pembangunan ini. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon kepada teman-teman, ayo Pak, kalau ada sesuatu bertabayunlah. Yang tadi lah supaya tidak ada kesalahpahaman. Bapak-bapak punya kebebasan untuk memberitakan sesuatu, tapi paling tidak isi berita, judul berita, ya harus ada indikasi yang mengarah ke sana. Apa ini berbau seolah-olah kami ini semuanya pelanggar hukum atau melanggar. Kemudian melihat sosok Bagi apa ya? Kalau saya lebih jahat, saya juga bisa. Saya tahu orang per orang, termasuk tahu siapa dia. Tapi saya tidak mau mengusik pribadi. Hanya saya menyayangkan saudara Dadang. 1 bulan yang lalu atau 1 bulan setengah yang lalu datang ke saya, Pak. Ngeluh kesah itu ini. Mohon maaf ya. Minta proyek, Pak. Ya? Minta proyek ya. Ya seperti itulah. Oke, Pak. Terus, mohon maaf, saudara Dadang pun pernah membawa yang punya merek bendel itu menghadap Dinas Perhubungan. Fotonya ada, Pak. Fotonya ada. Artinya siapa dia sebetulnya atau apa yang mau dia perankan? Kalau proyek Dia tidak tahu persis saya bertemu dengan orang yang punya merek bendel. Hanya dengan caption ini, Sami ini kan bukan orangnya. Tapi dia, fotonya mana Pak? Nih. bisa diperlihatkan, Pak. Mangga. Ini saudara Dadang Abdullah. Nih. Nah, ini yang mewakili Dinas Perhubungan. ke depan Pak. Sebelah sini, Pak. Nah, ini 2 orang ini. Setahu saya, yang saya tahu, yang saya bayangkan, 2 orang ini bukan 2 orang yang bertemu dengan saya di Jakarta, tapi sama-sama menyebut nama merek bendel. Bapak-bapak, saya ingin memberikan sesuatu yang baik, saya ingin mengajak sesuatu yang baik, tidak saling fitnah, tidak saling ya mendustakanlah di antara kita, supaya semuanya menjadi sadar. Pak, langkah yang akan kita lakukan apa Pak terkait permasalahan ini Pak? Ya hari ini Termasuk rencana saya langkah hukum, Pak. pertama hari ini terima kasih teman-teman sudah datang, sehingga saya bisa mengklarifikasi atas nilai kebenaran-kebenaran yang mungkin sebelum klarifikasi ini nama saya menjadi tercemar. Mungkin pemerintah daerah juga menjadi tercemar. Mudah-mudahan bapak-bapak bisa memberitakan apa yang hari ini saya sampaikan terkait dengan saya didampingi oleh kuasa hukum saya, dan beliau juga sebagai bagian daripada LKBH Korpri, karena ini ada kaitannya dengan pemerintahan. Artinya mau melaporkan, Pak. Insya Allah, karena saya juga sebagai warga negara punya hak. Apakah Gimana, Pak? Tidak ada kaitan dengan partai. apakah akan disomasi Pak? Hah? Somasi. Maksudnya yang dilaporkan Nanti saya siapa? pikirkan. Pencemaran nama baik atau bukan?
Bisa saya pikirkan bersama-sama dengan kuasa hukum saya. Mungkin harus, Apakah Pak, atau akan gimana? saya laporkan secara hukum. Pak, selain Dadang, peran Alan seperti apa sejauh ini? Setahu Dan saya sudah mengundang saudara Alan yang bersangkutan. Mereka punya teman, wajar. Mohon maaf Pak, saya membuka diri siapapun yang datang, ya, untuk menanyakan sesuatu, misalnya ada proyek atau ada pekerjaan. Saya selalu menjawab prosedural saja. Silakan ikut mendaftar sebagai peserta proyek. Dan tidak pernah saya mengarahkan kepada 1-2 orang. Apalagi ini e-katalog. Dalam sistem e-katalog itu semuanya mendaftar, nanti akan ditunjuk siapa yang paling sesuai memenuhi persyaratan dari e-katalog itu sendiri. Nanti mungkin Pak Kabag Badjas seperti yang dituduhkan terkait TKDN, ya, tingkat komponen dalam negeri yang harus sekian. Kita punya Pak, bahwa apa yang itu seolah-olah kita memilih yang lebih rendah TKDN-nya, termasuk bobot manfaat perusahaan. Kita itu prosedur Pak, semuanya ada aturan mainnya. Itu Pak. Pak, kembali ke itu. Berarti yang mau dilaporkan siapa aja nih Pak? Yang melaporkan Enggak ya, yang mau dilaporkan sama Bapak. Yang akan yang mau dilaporkan yaitu nanti saya itu. Oh, Tapi intinya kita prosedur hukum yang akan ditempuh ya Pak? Prosedur hukum akan saya tempuh. Karena rasa sakit hati dan Bukan rasa sakit hati, saya ingin meluruskan sesuatu. Negara kita negara hukum. Semua warga negara berhak dan sama di muka hukum. Berarti tidak ada tahapan-tahapan sebelum melaporkan itu Pak? Nanti Mungkin saya tabayun. akan dengan kuasa hukum saya. ketemu atau komunikasi sama Pak Dadang dulu Pak? Oh sorry, enggak Pak. siap. Barangkali Cukup dengan ketua bagi saya. partainya Pak, kan beliau juga kan cara gereja. Saya kurang tahu Pak, saya tidak membawa partai Pak. ya. Siapa? Saya tidak akan membawa partai, saya hormat kepada kawan-kawan partai-partai. Saya juga pengurus partai, yang lain juga sama-sama teman-teman partai, semuanya sama Pak. Kami hormat, kami biasa bergaul. Berarti ini memang apa namanya? Kapan? Kan itu di foto itu waktu menawarkan bulan yang lalu. Oh, enggak ketemu dengan saya. Bulan April. Oh dengan hubungan. Dia selalu kirim WA, SMS, silakan aja saya bilang ikut. Saya nggak mau nemuin dia. Pak, kalau terkait PJU-nya sendiri gimana Pak? Videonya sekarang sedang berjalan Pak. Program itu sedang berjalan, bahwa saya hanya mengarahkan. Pertama, ketemu dengan konsultan perencanaan bahwa program ini cukup bagus, nilainya cukup besar, sehingga berapa titik yang akan terpasang, sehingga ditentukan kurang lebih tidak jauh 6.632 titik lampu. Sudah berapa persen Pak terrealisasi sampai saat ini Pak? Dan saya arahkan, Kuningan punya 376 desa dan kelurahan. Saya mohon satu desa kelurahan minimal 10. Kalau desa kelurahan yang besar, bisa saja satu desa kelurahan itu 50 titik Pak. Selebihnya baru kita menerangi jalur-jalur yang akses dari desa ke desa atau kecamatan ke desa atau jalur-jalur yang memang wajib untuk mendapatkan penerangan jalan. Pak, angkanya sama Pak ya berarti angka apa jumlah proyeknya, pagunya, anggarannya? Pagunya Ya. Pagunya 117 117 miliaran. Nilai kontraknya 105,8 miliar nilai kontrak. Nah, Pak, 105,8 miliar. Pak ada kabar yang si Bapak jelaskan juga. Katanya uang PJU juga kepake oleh apa tuh? Nah, Uang itu PJU yang sudah masuk itu ada Pak. ada. Kami setiap dana transfer kami catat. Adapun terpakai untuk itu, terpakai untuk ini, yang seperti saat sekarang si pemenang tender ini juga belum pernah mengajukan. Begitu mengajukan kami bayar. Intinya uangnya ada ya Pak ya? Nggak Ada. dipakai ya? Siap. Ada.
Jadi pemenangnya yang disebutkan itu ya apa PT Mutiara Samudra Pasai. Samudra Pasai. Pak, himbauan kepada masyarakat Pak, kan ini beritanya sudah terkandung. Saya mohon kepada masyarakat luas, hari ini saya rilis, itulah kebenaran yang sejati-jatinya benar. Demi Allah, saya tidak berbohong. Jangan percaya kepada rilis-rilis, pemberitaan-pemberitaan, ya, baik yang dilansir melalui YouTube atau melalui apa, ya, tolonglah. Jangan percaya. Ayo, saya siap bertabayun 24 jam. Kalau pandangannya mau ketemu terbuka atau Persoalannya apa dulu? Bayun dengan saya, mengulang lagi. Ya. dalam kasus yang berbeda mungkin ya Pak ya? Termasuk, punten, barangkali di sini ada aktor-aktor yang lain akan saya sisir. Ya Pak, katanya ada keterlibatan orang lain di belakang. Nanti saya sisir, pasti ketahuan. Berapa banyak Pak yang Saya kurang tahu. pakai sisir kelapa? Ya, kerap. Cukup. Pak boleh ke Kuasa hukum. Boleh sehukum? langkah yang akan dilakukan gimana Kang? Jadi gini ya, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwasanya negara kita ini adalah negara hukum. Izinkan kurang keras. Negara kita adalah negara hukum ya. Dan konsekuensi tinggal di negara hukum ini ya semua warga negara harus taat dan patuh kepada aturan hukum yang berlaku. Kemudian juga konsekuensi tinggal di negara hukum ini, apabila ada orang yang merasa dirugikan oleh sebuah peristiwa hukum, Dan melapor. siapapun itu, tidak terkecuali Pak Bupati, maka punya hak untuk menempuh jalur hukum. Dalam peristiwa ini jelas tadi seperti apa yang kita dengar bersama bahwa Pak Bupati sudah sangat merasa dirugikan, sudah sangat merasa dicemarkan nama baiknya, dan terindikasi di dalam artikelnya tersebut ada berita bohong yang menyesatkan. Pada intinya bahwa Pak Dadang ini ya nanti harus bisa membuktikan apa yang sudah dia sampaikan di media. Kalau tidak bisa dibuktikan, ada konsekuensi lain ketika memang sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kita akan menempuh jalur hukum. Terlepas daripada nanti terpenuhi atau tidak unsurnya, kewenangannya ada pada tingkat penyidik. Ya. Mungkin dalam jangka waktu dekat ini seperti apa yang tadi dibicarakan dengan kami ya, bahwa akan secepatnya kita melakukan laporan atas peristiwa ini. Seperti itu rekan-rekan. Objek yang dilaporkan? Iya, lanjut. Dalam artikel tersebut nanti ini kita akan dalami juga. Terlalu dini kemudian kalau saya berbicara pasal yang akan paling tidak beginilah rekan-rekan, bahwa dalam artikel ini satu ada sebuah pencemaran nama baik diduga ya dilakukan pencemaran nama baik. Kemudian yang kedua juga ada berita bohong yang menyesatkan ya itu. Yang itu jelas akan berdampak tidak baik, apalagi itu dilakukan atau terjadi kepada seorang pejabat pemerintah daerah sekelas Pak Bupati. Akan ada image yang tidak baik pada masyarakat Kuningan. Kemudian begini, saya sebagai seorang muslim, maka wajib hukumnya untuk percaya kepada seorang muslim yang sudah bersumpah atas nama Allah bahwa itu tidak terjadi. Wajib saya untuk percaya hal itu. Terlepas faktanya itu terjadi atau tidak, ketika dia sudah bersumpah atas nama Allah, maka urusannya adalah Pak Bupati dengan Allah. Dan perlu juga saya sampaikan bahwa ini juga jangan sampai kemudian mengekang ya, atau juga mengkikis nilai-nilai kritis warga masyarakat Kuningan. Karena mungkin rekan-rekan pun tahu bahwa saya pun selalu melakukan kritik ya terhadap pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Namun perlu diingat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat itu tidak boleh juga merugikan orang lain, tidak boleh juga bertentangan dengan undang-undang yang ada. Gitu. Jadi saya berharap ke depan ya, ketika memang ada sebuah peristiwa hukum yang itu dipandang dilakukan oleh pejabat publik, anggaplah akan berdampak terhadap timbulnya kerugian negara, anggaplah bahwa di situ ada korupsi, maka saya berharap bahasa komunikasi kita di dalam sebuah artikel atau media itu harus betul-betul bisa dipahami,
Jangan sampai itu seolah-olah menjustis bahwa peristiwa itu telah terjadi. Mungkin bisa dengan ada kalimat diduga, terindikasi, dan lain sebagainya. Dan dalam artikel yang dimuat di sini, sementara ini saya berpandangan ada beberapa kalimat yang memang itu bisa masuk unsurnya ke dalam ranah pidana. Namun terlalu dini saya untuk menyampaikan hal itu. Yang jelas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwa kita akan secepatnya melakukan langkah hukum, yaitu dengan melaporkan ya yang bersangkutan ke kepolisian. Paling lambat kapan, Kang? Secepatnya ya, secepatnya. Karena memang kan ini ada juga pasal pencemaran, kemungkinan satu pasalnya pencemaran ya, Kang ya? tidak hanya itu, Kang. Tidak hanya itu. Itu nanti kan ada juga apa namanya tuh pasal 27, pasal 28 ya, pasal 45A juga kan di situ mengatur pencemaran nama baik, kemudian juga memberikan informasi bohong yang menyesatkan dan lain sebagainya. Kita akan kaji dan kita akan dalami. Gitu. Mungkin seperti itu. Kang, apakah ada indikasi untuk black campaign, hal-hal seperti ini tuh? Waduh, saya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan di ranah itu ya. Fokus hanya untuk peristiwa hukum yang terjadi pada pemberitaan atau artikel yang dimuat di Kuningan Mas ya, Kang. Ya. Kalau himbauan terkait dadangnya sendiri gimana, Kang? Ya, gini ya, Kang. Terkadang logika kita juga berpikir, kalau misalkan betul memiliki niat dan tujuan yang mulia melakukan social control untuk melakukan pembenahan agar adanya perubahan pada pemerintah daerah ini ke arah yang lebih baik, di mana itu adalah hak semua warga negara, mestinya kan tidak dengan cara seperti ini, di mana di dalam berita atau di dalam artikel itu sendiri kan tersampaikan yang bisa ditafsirkan artinya bahwa barang siapa yang mau melaporkan, kan begitu. Kenapa tidak dirinya sendiri yang bersangkutan untuk melaporkan hal itu? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan. Terlebih lagi ada peristiwa sebelumnya yang itu bisa ditafsirkan bahwa sebetulnya ada hal lain yang menyebabkan Pak Dadang ini berstatement atau membuat artikel seperti itu. Itu yang menggugah saya untuk kemudian ketika berkomunikasi dengan beliau, dengan Pak Bupati, diminta untuk mendampingi, ya insya Allah kata saya itu Bupati saya dampingi. Dan tidak baik juga kalau ini adalah sebuah fitnah. Fitnah ini dibiarkan beredar di masyarakat juga akan menjadi sebuah dosa. Itu mungkin. Nah, bentuk tindakan Saya tadi sempat berbicara empat mata dengan Pak Bupati bahwa langkah-langkah ke depan sempat kalau tadi via telepon itu akan memberikan waktu 2 kali 24 jam. Tapi setelah saya bertemu dengan beliau bertatap muka langsung, ya hal itu diklarifikasi dan tidak ada cerita itu. Tinggal mungkin kapan waktunya, ya yang jelas secepatnya. Secepatnya mungkin nanti kami pun perlu juga komunikasi dengan polisi Pamong Praja atau kepolisian itu. Ya, laporannya masuk ke polisi Pamong Praja, ke pihak kepolisian ya, biar nanti tapi dalam waktu dekat ya, Kang ya? Secepatnya ya. Baik. Biar nanti pihak kepolisian melakukan proses penyelidikan atau mungkin bisa jadi langsung ke penyidikan ketika memang dipandang bahwa sudah terpenuhi unsur-unsur pidananya. Jadi untuk hal itu ya kita serahkan saja kepada kepolisian ya, kepada penyidik di kepolisian Polres Kuningan.